Bapak Ibu Bapak Ibu guru hebat yang sudah bergabung di room Zoom Meet ini, apakah suara saya terdengar dengan jelas Bapak Ibu? Terdengar, Bu. Jelas. Jelas, Bu. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Bersama kita sudah bergabung Ibu Koordinator Wilayah Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Ibu Yatimah MPD, sekaligus keynote speaker yang akan membuka webinar Sri 3 kita pada malam hari ini. Selamat malam Ibu Yatimah. Selamat malam Ibu Yatimah. Kemudian Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah, juga ada Bapak Tugiwan SPD selaku Ketua Gugus KKG Kecamatan Tapung Hilir, Bapak Puji Susatyo SSI selaku Ketua KKG Gugus 1 Tuanku Tambusai, Ibu Elida Manik SPD GR yang merupakan tanggung jawab kegiatan komunitas belajar. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam, Ibu. Di tengah-tengah kita juga sudah hadir narasumber hebat yang akan membersamai kita pada malam hari ini dalam berbagi informasi dan pemahaman terkait manfaat dan tips lolos aksi nyata di PMM, yaitu Bapak Yosep Teterepta SPD MPD. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Salam kenal Bapak, jauh dari Maluku Bapak. Ya, terima kasih untuk mengizinkan saya menjadi narasumber. Iya. Dan dalam kegiatan ini sudah juga bergabung peserta webinar sahabat GTK, Bapak Ibu guru hebat yang sudah meluangkan waktunya untuk berhimpun dalam kegiatan virtual dan tentu saja tetap bersemangat meskipun malam hari harusnya waktu untuk istirahat, tapi tetap bersemangat untuk menggali dan mengupas tuntas hal-hal yang terkait dengan tema webinar kita pada malam hari ini. Semoga untuk rekan-rekan yang belum bergabung agar segera dapat bergabung bersama kita. Kalau orang Riau nih rasanya tidak afdol kalau tidak berpantun, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Buah nangka, buah belewah. Keduanya dibeli di pasar buah. Agar kegiatan kita ini membawa berkah, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke pasar membeli ayam. Ayam dimasak memakai santan. Izinkan saya mengucapkan salam kepada Bapak Ibu peserta webinar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat yang sudah hadir dalam kegiatan webinar Sri 3 ini. Terima kasih sudah bergabung. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya kita dapat bertemu di ruang virtual dalam rangka kegiatan webinar Sri 3 dengan tema manfaat dan tips lolos aksi nyata di PMM. Tak lupa salawat berangkaikan salam tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Koordinator Wilayah Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Ibu Yatimah MPD, yang kami hormati Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ketua Gugus KKG Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Bapak Tugiwan SPD, Bapak Ketua KKG Gugus 1 Tuanku Tambusai, Bapak Puji Susatyo SSI, Ibu penanggung jawab kegiatan kolaborasi komunitas belajar KKG Gugus 1 Tuanku Tambusai, Ibu Elida Manik SPD GR, dan yang kami hormati Bapak Yosep Teterepta SPD MPD selaku narasumber pada kegiatan webinar kita malam ini, serta yang kami banggakan Bapak Ibu peserta webinar sekalian. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Suhaila Ulfa SPD, asal instansi dari SMKN 1 Tualang Kabupaten Siak. Saya merupakan guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Kampar. Dalam hal ini, saya sebagai pemandu acara sekaligus moderator dalam kegiatan webinar ini. Baiklah Bapak Ibu, akan saya bacakan susunan kegiatan kita selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Yang pertama, pembukaan oleh pemandu acara yang sedang berlangsung. Kedua, doa. Ketiga, sambutan oleh penanggung jawab kegiatan kolaborasi komunitas belajar. Keempat, sambutan sekaligus membuka kegiatan webinar oleh Ibu Koordinator Wilayah Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Kelima, penyajian materi oleh narasumber. Keenam, sesi tanya jawab. Ketujuh, closing statement dan sesi foto bersama. Kedelapan, penutup.
Dengan tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu doa. Kepada Bapak Puji Sutio SSI, dimohon kesediaannya untuk memimpin doa. Silakan Bapak Puji. Terima kasih atas waktunya. Izinkan saya memimpin doa secara Islam. Dan kepada yang beragama lain untuk mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah kami, ampunilah dosa-dosa orang tua kami, dan ampunilah pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami yang sedang hadir secara maya pada kesempatan ini, mudahkanlah dan lancarkanlah kegiatan kami ini. Berikanlah kelancaran serta ilmu yang kami dapat dalam kegiatan hari ini, sehingga nantinya bisa digunakan untuk kegiatan pengembangan pendidikan di sekolah kita masing-masing. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkailah kegiatan kami ini, serta tambahkanlah ilmu kepadanya. Ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari penanggung jawab kegiatan komunitas belajar KKG Gugus 1 Tuanku Tambusai kepada Ibu Elida Manik. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Moderator, Bu Suhaila Ulfah atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Sangat terdengar Ibu Elida. Oke, baiklah. Sebelumnya, Dengar. ya, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya yang berkumpul pada malam hari ini di ruang virtual. Sebelumnya saya mau berpantun dulu seperti Ibu Moderator. Walaupun pantunnya nanti agak-agak apa ya Bapak Ibu ya, maklumlah orang Medan. Enak nian makan pakai telur dadar, minumnya jus semangka. Hari ini kita kegiatan webinar dengan tema tip lolos aksi nyata. Yang terhormat Ibu Korwil Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, yaitu Ibu Yatimah MPD. Yang terhormat Bapak Ketua Gugus 1 Tuanku Tambusai, yaitu Bapak Tugiwan SPD. Yang terhormat Bapak Ketua KKG Tuanku Tambusai, yaitu Bapak Puji Susatyo. Yang terhormat Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Yosef SPD MPD. Dan yang terhormat Ibu Moderator kita, yaitu Ibu Suhaila Ulfa SPD. Dan yang terhormat Bapak Ibu Guru hebat peserta webinar yang kami banggakan. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita masih diberi kesehatan, kita dapat berkumpul di ruang virtual ini untuk melakukan kegiatan webinar pada hari ini. Di sini saya sebagai penanggung jawab webinar seri 3 ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Yatimah selaku Korwil Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar yang sudah bersedia meluangkan waktunya dalam kegiatan webinar ini membantu komunitas kami menyiapkan link Zoom atau meminjamkan akun Zoom-nya. Kemudian kepada Bapak narasumber Pak Yosef, kami juga sangat berterima kasih Bapak karena sudah mau atau bersedia menjadi narasumber di komunitas kami ini, beserta juga Ibu Suhaila Ulfa yang juga bersedia menjadi moderator dalam komunitas kami ini. Dan juga pihak-pihak lain serta peserta juga yang turut mendukung dan memotivasi terselenggaranya
webinar seri 3 komunitas belajar KKG Gugus 1 Tuanku Tambuse ini. Adapun dikatakan webinar seri 3 Bapak Ibu karena baru ketiga kali inilah kami melakukan webinar seperti ini Bapak Ibu. Kalau secara luring kami sudah melakukannya hampir 2 semester, tetapi kalau daring atau webinar kami masih 3 seri. Yang pertama kemarin kami melakukan webinar yaitu dengan tema P5. Yang kedua kemarin yaitu kami melakukan webinar terpilih yang komunitas serentak, kolaborasi serentak kemarin dari Kemendikbud. Kemudian ketiga ini, semoga nanti kami bisa selanjutnya melakukan webinar seri 4 dan selanjutnya. Kemudian Bapak Ibu, para peserta webinar kali ini tidak semua peserta dari Gugus 1 Tuanku Tambusai, ada juga dari gugus lain, beserta dari daerah lain. Ini memang terbuka umum bagi siapa saja yang mau berbagi praktik baik, atau siapa saja yang mau belajar, tidak apa-apa bergabung di webinar kami ini, di komunitas kami ini. Kemudian ini nanti kita akan membahas tema tentang manfaat dan tips lolos aksi nyata di PMM. Kenapa kami sebagai panitia atau pengurus dari komunitas belajar mengambil tema ini? Karena masih banyak guru-guru yang belum paham bagaimana sebenarnya cara membuat aksi nyata yang benar itu, bagaimana belum paham. Jadi nanti di sini bagi para peserta webinar bisa bertanya langsung kepada narasumber kita tentang bagaimana sebenarnya tips lolos aksi nyata di PMM supaya kita bisa lolos aksi nyatanya dan tidak selalu diminta perbaikan. Jadi nanti saya harap sebagai penanggung jawab webinar ini para peserta mau bertanya nanti kepada Bapak narasumber. Dan juga berterima kasih juga kepada para peserta yang juga meluangkan waktunya di malam hari ini, waktunya istirahat, tetapi kita belajar di sini untuk berbagi ilmu. Semoga lancar kegiatan kita pada hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Bu Elida. Selanjutnya sambutan dari Ibu Koordinator Wilayah Kecamatan Kampung Hilir sekaligus membuka kegiatan webinar seri 3 dengan tema manfaat dan tips lolos aksi nyata di PMM. Kepada Ibu Yatimah MPD, waktu dan ruang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua, rekan-rekan Dewan Guru semuanya dengar suara saya? Dengar Ibu. Dengar. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, di mana pada malam ini kita diberikan kesehatan serta anugerah keselamatan sehingga kita bisa melaksanakan webinar dengan tema tips lolos aksi nyata di PMM. Mudah-mudahan malam ini tidak ada halangan suatu apapun. Salam selawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Tugiwan SPD selaku Ketua Gugus 1 Tambusai Kampung Hilir. Yang terhormat Bapak Puji Susanto SSI CP Angkatan 6 Kabupaten Kampar. Yang terhormat Ibu Elida Mane SPD selaku GP Angkatan 3 Kabupaten Kampar sebagai PJ webinar seri 3 yang saya muliakan.
Ibu Zuhaila Ulfa SPD CP Angkatan 3 Kapten Kampar sebagai moderator. Terima kasih Ibu. Malam ini Ibu sebagai moderator yang ada di Kecamatan Tapung Hilir. Tak lupa Bapak Yosef SPD MPD Ketua Kompel CP Maluku Tengah. Bapak selamat bergabung di Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Saya sangat bangga sekali atas terselenggaranya webinar gugus 1 yang angkatan ketiga, yaitu dengan webinar tema aksi nyata di PPM dengan narasumber dari tim verifikasi yang ketiga. Mudah-mudahan dalam penyelenggaraan webinar ini kita guru-guru, kepala sekolah yang hadir pada malam ini dan menyelesaikan PPM untuk selanjutnya dengan semangat, yaitu menyelesaikan PPM topik yang ke-7. Harus selesai semuanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya sangat senang dan bersyukur karena malam ini kita dapat menyapa secara virtual dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar, rekan pengawas, rekan kepala sekolah, guru, dan berbagai 3 gugus yang telah mendaftar implementasi kurikulum Merdeka, baik telah memilih mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Saya berharap dalam pertemuan webinar ini dan malam ini dalam rangka pendampingan IKM secara mandiri serta dukungan plafon Merdeka Mengajar dapat memperkaya pengetahuan bersama serta dapat menyamakan visi dan misi kita dalam melakukan transparansi pendidikan yang ada di Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, sebagaimana kita ketahui kejadian luar biasa 2 tahun yang lalu dengan pandemi COVID-19 telah menyebabkan krisis pembelajaran dan meningkatkan kesenjangan pembelajaran antara wilayah dan antara kelompok sosial ekonomi, serta hilangnya pembelajaran pada COVID-19. Pandemi ini juga membuat kita terletak akan pentingnya teknologi bagi dunia pendidikan. Dan untuk menjawab krisis pembelajaran tersebut, Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi telah meluncurkan kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar pada Jumat 11 Februari 2022. Dengan arah kebijakan, kurikulum Merdeka lebih fokus pada materi esensial dan syukur kurikulum yang telah fleksibel dan memberikan kekuatan pada guru untuk menggunakan perangkat ajar sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Selain itu, Kemendikbud Riset dan Teknologi melalui platform yang dapat mendukung sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Plafon Merdeka Mengajar atau PPM merupakan bagian space dari Merdeka Belajar. Salah satunya adalah langkah memasukkan program Merdeka Belajar dengan mengoptimalkan plafon Merdeka Mengajar dan menyelenggarakan pembelajaran pendidikan profesi guru. Bapak Ibu yang saya muliakan, mengajar merupakan fitur edukasi, fitur belajar, mengajar, dan berkarya. Sehingga para pengajar dapat saling berbagi praktik, baik pengajaran, saling bergotong royong, dan memajukan pendidikan di Tapung Hilir. Platform Merdeka Mengajar memberikan kesempatan bagi pengajar untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensinya masing-masing. Untuk saat ini, 54.000 satuan pendidikan yang telah mendaftar di Indonesia
melalui IKM dan platform mengajar, dan kita menyelenggarakan webinar ini platform mengajar untuk pendampingan kepada guru yang lain untuk praktik dan baik. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya berharap dengan webinar ini tip lolos aksi nyata di PPM atau platform Merdeka Mengajar dapat mendukung kepada guru-guru seluruh untuk terus belajar, saling berbagi antar sesama guru, kepala sekolah, rekan-rekan kita pengawas sekolah, dan seluruh pendidik yang ada di Kecamatan Tapung Hilir, agar sangat penting harus menjalani dalam diri guru masing-masing supaya terus tumbuh menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat dan harus memberikan layanan terbaik untuk bagi anak-anak tercinta. Bapak Ibu yang saya muliakan, untuk laporan aksi nyata belajar kita harus punya beberapa struktur, yaitu materi pembelajaran, merdeka belajar, mengenal diri dan memahami diri sebagai pendidik. Kemudian mengapa kita jadi guru? Sebagai guru tentu harus terus kita belajar, dan menurut Ki Haji Dewantoro, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir batin maupun tidak tergantung kepada orang lain. Dan pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Dan anak-anak saat ini harus fasih menggunakan teknologi dan menggunakan internet untuk menemukan sumber-sumber belajar. Apa peran kita sebagai pendidik, Bapak Ibu sekalian, untuk dapat menuntun kekuatan kodrat dari murid-murid kita. Demikian sambutan dari saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar dengan tema aksi nyata di platform Merdeka Mengajar Gugus 1 Kecamatan Tapung Hilir secara resmi saya buka. Demikian akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yatimah yang sudah bersedia membuka kegiatan webinar Seri 3 kita pada malam hari ini. Akhirnya tiba juga saat yang kita nantikan, yaitu penyajian materi oleh narasumber kita, yaitu Bapak Yosep Tetelepta SPD MPD. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu kurikulum kita beliau. Bapak Yosep Tetelepta SPD MPD, beliau adalah guru SMA Negeri 4 Maluku Tengah, merupakan Ketua Komunitas Guru Penggerak Maluku Tengah, Ketua Komunitas MGMP Matematika Maluku Tengah, Guru Penggerak Angkatan 1 Maluku Tengah, kemudian pengajar praktik pada Angkatan 7 Maluku Tengah. Beliau juga merupakan narasumber berbagi praktik baik dan tim validasi aksi nyata di PMM. Demikian CV dari beliau. Untuk selanjutnya, mari kita simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Bapak, lebih kurang 20 menit ke depan waktu dan ruang kami persilahkan. Ya, terima kasih Ibu narasumber yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semua, yang saya hormati Ibu Kurwil Kecamatan Tepung Hilir, Ibu Yatimah MPD, yang saya hormati Ketua Gugus 1 Tuanku Tambu Sai, Bapak Tugiman SPD, yang saya hormati juga Ketua KKG Bapak Puji Susanto SSI, Ibu Elida Manik SPD, kemudian Ibu moderator yang hebat, Ibu Suhaila Ulfa. Sekali lagi terima kasih karena mempercayakan saya menjadi narasumber. Saya tidak lebih dari Bapak Ibu, hanya berbagi praktik baik apa yang telah saya
lakukan dan alami. Saya izin untuk share. Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oh ya. Jelas. Yap. Oke, jadi Bapak Ibu, saya dihubungi untuk membawa materi tentang tips lulus validasi aksi nyata pelatihan mandiri di PMM. Jadi ini latar belakang saya sudah dibaca oleh moderator tadi. Saya merupakan guru matematika juga. Sebelumnya saya selalu senang dengan kata kutipan saya ini, guru yang luar biasa itu bukan mereka yang tahu segalanya, tapi mereka yang selalu merefleksikan dirinya dan berkolaborasi sehingga lebih baik daripada hari kemarin. Ya, Bapak Ibu yang masih, ya sebentar. Ya. Siap. Ya, Bapak Ibu, kita tahu bahwa PMM sekarang ini adalah merupakan salah satu cara pemerintah untuk para guru belajar tentang IKM. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah guru di Indonesia itu ada sekitar 3,31 juta orang pada tahun 2022-2023. Nah, salah satu sumber IKM, mohon maaf, saya izin untuk mematikan suara. Ya. Salah satu sumber belajar IKM adalah PMM, dan PMM itu sendiri adalah teknologi yang disediakan untuk menjadi teman penggerak bagi guru dan kepala sekolah dalam mengajar, belajar, dan berkarya. Dan sebentar saya menjelaskan ini. Ya, Bapak Ibu sudah, tapi masih banyak guru yang belum memanfaatkan PMM dengan baik. Ada yang telah mengerjakan pelatihan mandiri, tapi aksi nyatanya itu tidak dibuat. Ada yang telah membuat, tetapi ditolak. Nah, saya izin berbagi sebentar langsung di ini ya, sebentar. Bapak Ibu sudah terlihat? Sudah, Pak. Iya, Bapak. Oke, saya cepat di sini saja karena mungkin fokus kita malam ini adalah tips lolos, tetapi saya perlu menjelaskan ini, Bapak Ibu yang masih belum mendaftar bisa mendaftar di sini. Kemudian ada asesmen, kemudian ada perangkat, kemudian ada komunitas, ada pelatihan mandiri, ada video inspirasi, kemudian ada bukti karya. Sebelum saya menjelaskan tentang pelatihan mandiri, Bapak Ibu, saya sedikit singgung tentang bukti karya. Nah, Bapak Ibu, di bukti karya ini ada bahan ajar, ada kepemimpinan sekolah, ada praktik pembelajaran, ada praktik baik, ada juga modul ajar dan karya lainnya. Saya menyarankan kepada Bapak Ibu supaya kita bisa berbagi di sini. Misalkan Bapak Ibu punya bahan ajar, PP, modul ajar, jangan disimpan saja di komputer Bapak Ibu, tapi mari di sini ya. Caranya adalah, sekali lagi saya mau berbagi ini supaya kita bisa berbagi dengan teman-teman kita di seluruh Indonesia. Jangan sampai kita berpikir untuk berbagi ini harus sempurna atau harus yang baik dulu baru bisa berbagi. Tapi apa yang kita punya, Bapak Ibu, apa yang kita punya kita berbagi di sini dengan cara klik bukti karya. Kemudian Bapak Ibu bisa tambahkan karya saya di sini ya, Bapak Ibu ya. Silahkan Bapak Ibu mau menambahkan misalkan RPP yang sudah diubah ke dalam bentuk PDF. Jadi Bapak Ibu di sini bisa dengan bentuk dokumen, bisa dengan bentuk gambar, bisa juga dalam bentuk video. Misalkan kalau Bapak Ibu punya video, itu sudah di-upload di Bapak Ibu punya YouTube. Nah, sekali lagi saya menyarankan supaya Bapak Ibu tidak menyimpan, atau kalau seandainya ada praktik-praktik baik yang Bapak Ibu lakukan, ayo masukkan di bukti karya ini Bapak Ibu, karena bukti karya ini sangat baik sekali untuk kita berbagi dengan rekan-rekan guru yang ada di seluruh Indonesia.
saya punya itu bahan ajar baru 9, nanti saya akan masukkan lagi, kemudian praktik pembelajaran itu ada 3, praktik baik itu ada 22, RPP modul ajar itu baru 5, dan 10 karya lain itu ada 10 Bapak Ibu. Jadi setiap apa yang saya lakukan, saya akan masukkan di sini, supaya juga bisa menjadi contoh bagi teman-teman yang lain. Nah, kalau untuk pelatihan mandiri, saya jelaskan sebentar, baru kita lihat di tips lolosnya. Bapak Ibu, ini kalau warna hijau ini Bapak Ibu berarti itu sudah mendapat sertifikat. Tapi dapat sertifikat ini kan itu bonus saja. Nah, tetapi ilmu-ilmu yang di dalam ini, Bapak Ibu, ilmu-ilmu yang di dalam ini sangat baik sekali. Bagi Bapak Ibu yang belum menjadi guru penggerak, semua ilmu-ilmu ini hampir mirip dengan guru penggerak. Jadi saya berharap kepada kita semua yang ada di tempat ini, mari manfaatkan PMM ini. Misalkan dalam pelatihan mandiri ini ada topik-topik banyak sekali Bapak Ibu mengenai asesmen, mengenai perencanaan pembelajaran, kemudian penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau seandainya saya belum tahu, silakan kita buka di sini Bapak Ibu. Dan sekarang saya melihat itu topiknya itu sudah 24 topik dan banyak sekali. Oleh sebab itu sekali lagi saya bilang bahwa ini adalah salah satu cara pemerintah, Kementerian Pendidikan ini untuk memberikan kepada kita hal-hal yang mudah. Supaya apa? Kalau seandainya pelatihan itu dari pusat, kemudian provinsi, kabupaten, dan sekolah-sekolah itu, mungkin yang dapat dari pusat 100%, turun-turunnya bisa ke sekolah itu 25%. Tetapi ini langsung Bapak Ibu. Oleh sebab itu kalau kita tidak memanfaatkan ini, betapa ruginya kita. Nah, contoh juga di sini juga ada misalkan tentang disiplin positif, bagaimana kita menangani anak-anak yang bermasalah, banyak sekali Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau seandainya saya dan Bapak Ibu tidak memanfaatkan ini, betapa ruginya kita. Ya, kembali ke materi yang tadi Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu tadi sekali lagi saya fokus hari ini hanya untuk pelatihan mandiri karena masih banyak guru, bukan saja di mungkin Bapak Ibu, tapi di sekolah kami juga itu banyak. Walaupun saya salah satu tim validasi aksi nyata tahun 2022 kemarin, tetapi saya sudah menjelaskan ke teman-teman, tetapi saya tidak tahu kenapa sampai teman-teman juga masih ada yang keliru, tapi juga banyak yang sudah mendapat sertifikat. Jadi saat Bapak Ibu klik pelatihan mandiri, pasti munculnya seperti ini ya Bapak Ibu, yang seperti yang tadi saya bilang. Lalu kita klik topik saja. Kita klik topik. Ya, sebentar. Ya, waktu kita klik topik, pasti akan muncul seperti ini. Bapak Ibu, kalau warna biru berarti itu belum mengerjakan aksi nyata. Sudah mengerjakan modul-modulnya, tetapi aksi nyatanya itu belum ada. Ini kebetulan saya mengambil teman saya punya, jadi sebagai contoh saja. Seperti ini Bapak Ibu ya. Dia sudah mengerjakan modul 1, modul 2 di topik merdeka, tetapi dia belum mengerjakan aksi nyata. Akhirnya dia berwarna biru. Tapi kalau berwarna kuning atau seperti orange ini Bapak Ibu, ini sudah mengerjakan aksi nyata, tetapi aksi nyatanya ini perlu diperbaiki atau tidak lolos dalam validasi. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau warna putih Bapak Ibu, warna putih itu ada 2. Bisa menunggu validasi atau juga bisa belum mengerjakan aksi nyatanya. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, bagi aksi nyata yang ditolak. Aksi nyata yang ditolak pasti seperti ini ya. Tapi kalau Bapak Ibu melihat bahwa itu aksi nyatanya sulit, Bapak Ibu bisa gantikan di atas, di sebelah kanan atas. Ya, kita lanjutkan saja. Nah, kalau yang warna hijau itu berarti dia punya aksi nyatanya itu sudah diterima. Saya punya baru 8 dari 24 topik itu, baru 8 yang warna hijau. Akhirnya saya sudah mendapat sertifikat 8 dan lagi menunggu beberapa validasi dan akan membuat beberapa aksi nyata lagi warna hijau ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini bonus bagi kita, bagi Bapak Ibu yang menaik pangkat atau apapun. Kalau seandainya sudah mendapat warna hijau, Bapak Ibu tinggal klik saja lalu muncul seperti ini, lalu lihat sertifikatnya. Lalu Bapak Ibu tinggal saja untuk mendownload sertifikat ini. Ya, sertifikat ini Bapak Ibu ada
39 jam, pokoknya lebih dari 30 jam ke atas Bapak Ibu. Nah, tapi saya berharap bahwa Bapak Ibu tuh kerja sesuai dengan waktu, jangan sampai kita seperti SKS, sistem kejar semalam untuk centang hijaunya saja, tapi ilmunya itu tidak kita dapat. Kemudian tujuan dari pelatihan mandiri itu adalah IKM Bapak Ibu untuk perubahan kita dalam pembelajaran. Sertifikat itu adalah bonus Bapak Ibu. Tetapi banyak ilmu yang didapatkan di dalam pelatihan mandiri ini dan saya sangat bersyukur. Misalkan kemarin juga ada beberapa sekolah yang memanggil saya untuk memberikan materi. Saya membuka juga di pelatihan mandiri video-videonya, materi-materinya karena ini sangat baik sekali Bapak Ibu. Nah, kita lanjut. Nah, jadi sertifikat itu saya bilang tadi adalah bonus, itu 30 jam lebih Bapak Ibu ya. Nah, validasi itu Bapak Ibu bisa hitung hari, bisa juga bulan, berbulan. Jadi saya punya itu tahun kemarin saya kerjakan bulan Juni, tapi di validasinya itu bulan Oktober, November Bapak Ibu. Jadi yang Bapak Ibu sudah mengerjakan aksi nyatanya, silahkan menunggu saja pasti akan divalidasi. Lalu sambil menunggu mengerjakan juga aksi nyata yang lain Bapak Ibu supaya jangan sampai kita tidak mengerjakan. Nah, Bapak Ibu, contoh ini adalah salah satu topik yang sudah dibuat tetapi belum mengerjakan aksi nyatanya. Lalu apakah aksi nyata itu sulit sehingga banyak yang tidak lulus atau tidak buat dan tidak lengkap? Lalu bagaimana caranya? Nah, mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu, saya berharap supaya setelah dari kegiatan ini Bapak Ibu punya aksi nyata itu tidak salah lagi. Yang pertama Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu memilih salah satu topik. Nah, salah satu topik itu misalkan Merdeka Belajar. Di dalam topik itu ada beberapa aksi nyata. Tinggal Bapak Ibu memilih aksi nyatanya itu yang gampang, yang tidak menyulitkan Bapak Ibu, yang sudah mungkin Bapak Ibu buat dan sekali lagi tidak sulit dalam membuat aksi nyatanya. Misalkan saya memilih aksi nyata di dalam topik Merdeka Belajar itu adalah menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Bapak Ibu tinggal pilih, tapi sebelum memilih Bapak Ibu, baca rinciannya dulu. Rincian ini adalah kunci dari aksi nyata ini. Oke, selanjutnya tinggal di bagian bawah, klik. Lagi di sini juga ada rinciannya, Bapak Ibu sekali lagi harus membaca rincian ini ya. Sebentar baru kita lihat ya. Lalu yang diminta itu adalah dokumen aksi nyata, isi deskripsi, dan isi refleksi. Kita lanjut. Nah, lalu centang saja, lalu lanjut lagi. Nah, ini sebelum mengirimkan aksi nyata, Bapak Ibu pasti bisa mengisi. Bapak Ibu punya soal-soal di sini seperti siapa aktor yang terlibat, kalau ada siswa, kalau ada guru, silakan jangan terlalu banyak, singkat-singkat saja, yang penting ini ada. Kemudian dicentang dan dikumpulkan setelah Bapak Ibu memilih file. Oke, saya meyakini bahwa ini tidak terlalu sulit. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, salah satu rincian dari aksi nyata pemahaman Merdeka Belajar. Sekali lagi, Bapak Ibu dan semua yang hadir sini harus membaca ini dengan baik. Yang pertama, pastikan Anda memahami tujuan pembelajaran topik Merdeka Belajar. Yang kedua, komunikasikan pemahaman topik Merdeka Belajar kepada audiens. Jadi, ada beberapa guru yang bilang, waduh saya tidak pernah menyebarkan aksi nyata kepada guru-guru, saya tidak punya aksi nyata. Ya tidak apa-apa Bapak Ibu, karena di sini kan ada murid, bukan hanya guru Bapak Ibu. Ada teman sejawat, ada orang tua di saat penerimaan laporan pendidikan, ada komunitas lainnya. Jadi bisa Bapak Ibu. Yang ketiga, pemahaman boleh disampaikan melalui media, bisa luring, bisa daring. Kemudian yang keempat, buatlah form umpan balik untuk disebarkan kepada audiens dan lampirkan, dokumentasikan bukti formulirnya. Bapak Ibu, ini bisa dibuat di form, bisa juga kalau misalnya Bapak Ibu belum tahu dengan form, Bapak Ibu bisa mengetik di Word, lalu dibagikan saat Bapak Ibu membuat aksi nyata ini, lalu teman-temannya bisa mengisi selanjutnya. Misalkan dari paparan yang disampaikan sebelumnya saya berpikir Merdeka Belajar itu sesuatu yang sulit, ternyata sesuatu yang sangat baik, bisa memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk belajar sesuai dengan minatnya mereka. Kemudian langkah kecil yang akan saya lakukan adalah mungkin membuat kesepakatan kelas kah, apakah ya. Jadi Bapak Ibu pasti mengisi semua ya. Yang kelima adalah tulislah refleksi prosesnya. Hal apa yang Anda pelajari dari proses berbagi pemahaman mengenai topik Merdeka Belajar. Bagaimana
bagian mana yang mengubah Anda dan apa topik konkret Anda selanjutnya. Bapak Ibu, yang intinya itu adalah yang keenam. Unggah dokumen kegiatan. Jadi Bapak Ibu, setiap kegiatan sekarang kita harus dokumentasi. Yang kedua, from feedback. Dari poin 4 ya Bapak Ibu ya, feedback umpan balik. Kemudian rangkuman refleksi atau pelajaran. Bapak Ibu bisa melakukan juga secara kolaborasi dengan catatan fotonya berbeda, kemudian Bapak Ibu punya deskripsi atau refleksinya juga berbeda. Jadi misalkan saat ini Bapak Ibu menyampaikan, atau di suatu saat Bapak Ibu menyampaikan satu kegiatan, setelah Ibu yang pertama berdiri di foto, Ibu yang kedua berdiri di foto menyampaikan, tetapi di dalam mengisinya itu refleksinya itu harus berbeda. Itu bisa kolaborasi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh saya punya aksi nyata. Nah, ini kebetulan saya memberikan materi di sekolah saya, nah tentang RPP pembelajaran yang berpihak kepada murid. Lalu ini dokumentasinya, saya sedikit mengisi juga materinya, tapi kalau Bapak Ibu tidak bisa mengisi materi, tidak apa-apa, yang penting ada dia punya dokumentasi kegiatan. Nah, setelah itu Bapak Ibu, saya membuat refleksi singkat. Ini 2 kalimat saja Bapak Ibu ya, saya buat di Word Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah dia punya from umpan balik. Jadi Bapak Ibu, saya punya ini sederhana, tetapi karena mengikuti rincian ini, saya diterima dan lolos validasi Bapak Ibu. Jadi intinya sekali lagi yang keenam itu, setelah Bapak Ibu baca 1 sampai 5, 6 itu dokumentasi, front feedback, dan refleksi. Dokumentasi saya ada, kemudian saya punya refleksi, dan yang terakhir saya punya umpan balik. Dan ini diterima ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya misalkan penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid. Ini salah satu topik juga. Nah, Bapak Ibu bisa memilih sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu yang gampang Bapak Ibu lakukan. Ada untuk kepala sekolah silakan memilih, bagi guru juga silakan memilih. Sekali lagi jangan lupa membaca rinciannya. Itu intinya. Nah, selanjutnya seperti yang tadi saja, tinggal mengisi saja. Nah, ini adalah rincian yang tadi Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal membaca dari 1 sampai ke 4, tapi yang kelima itu adalah intinya. Unggah dokumentasi Bapak Ibu. Kemudian bukti proses yang Anda melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan umpan balik dari murid. Jadi ada dokumentasinya, kemudian bukti prosesnya, kemudian umpan baliknya. Itu 3 saja Bapak Ibu. Tidak terlalu sulit Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu untuk from umpan balik itu silakan kalau Bapak Ibu mau menggunakan perpustakaan belajar, itu klik perpustakaan belajar saja, lalu ada beberapa contoh tentang umpan balik. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu mau membuat umpan balik sendiri juga, terserah. Jadi ini juga bisa kolaborasi ya, sama-sama guru dalam satu kegiatan. Yang penting refleksi, kemudian foto-fotonya juga itu berbeda. Nah, ini adalah perpustakaan belajar Bapak Ibu untuk contoh-contoh umpan balik. Nah, Bapak Ibu, ini adalah aksi nyata saya. Saya buat juga di Word. Jadi ini tentang pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan minat anak-anak. Nah, Bapak Ibu, saya setelah melakukan itu, saya lupa untuk Ibu, ya saya lupa untuk umpan balik dari anak-anak. Tapi saya bisa langsung WA meminta mereka untuk memasukkan. Jadi Bapak Ibu bisa merangkum itu di dalam satu tabel seperti ini, atau juga bisa langsung foto di dalam lalu masukkan di sini. Bapak Ibu, ini karena sudah memenuhi rinci, kalau melihat saya punya aksi nyata ini tidak terlalu sulit Bapak Ibu. Yang penting sekali lagi memenuhi rincian dokumentasi strategi, kemudian bukti prosesnya, kemudian umpan baliknya. Dan ini semuanya sudah memenuhi. Dan ini lolos Bapak Ibu. Nah, contoh lagi, ini misalkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, ada beberapa aksi nyata, sekali lagi saya menganjurkan memilih yang mudah, yang mungkin juga sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, saya memilih sosialisasi profil pelajar Pancasila ke murid. Nah, selanjutnya tadi sudah saya lanjutkan saja. Nah, Bapak Ibu sekali lagi ini rinciannya. Setelah baca dari 1 sampai ke 4,
Yang kelima itu yang harus dimasukkan. Yang pertama itu adalah dokumentasi kegiatan, hasil urun rembuk jika ada, kemudian dokumentasi umpan balik dari murid. Silakan Bapak Ibu kalau mau kolaborasi silakan. Nah, Bapak Ibu ini saya punya aksi nyata. Saya lakukan saat MPLS kemarin dan saya membawa materi tentang kebinekaan global Bapak Ibu. Saya tulis waktu materinya, ada dokumentasi. Ya, ada dokumentasi Bapak Ibu. Kemudian di sini ada juga umpan balik dan saya juga ada buat sedikit refleksi. Bapak Ibu, ini sudah memenuhi rincian. Jadi saya juga diterima Bapak Ibu. Silakan kalau Bapak Ibu mau membuat di Canva atau di PPT silakan. Tetapi sekali lagi sebanyak apapun Bapak Ibu punya lembaran dan sebagus apapun, tetapi kalau tidak memenuhi syarat ini atau yang kelima yang diminta, pasti akan ditolak Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya. Ya, oke, saya tunjukkan sekali lagi, saya punya aksi nyata untuk mengapa kurikulum berubah. Jadi Bapak Ibu membaca dengan baik. Lalu yang kelima itu yang ingin dimasukkan, unggah bukti dokumentasi. Jadi dokumentasi kegiatan penyebaran pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah, kemudian hasil refleksi dengan audiens Anda. Nah, ini kebetulan saya memberikan materi-materi di lingkungan sekolah saya, di sekitar sekolah saya. Ya, kemudian ada refleksi di bagian bawah, Bapak Ibu. Lalu kemudian saya masukkan juga tanggapan dari Bapak Ibu guru yang mengikutinya. Bapak Ibu, dan ini diterima. Ini saya punya aksi nyatanya ini sangat sederhana di Word juga, tetapi sekali lagi sesuai dengan rincian yang diminta atau aturan yang diminta Bapak Ibu. Akhirnya tidak ditolak. Dan ini sekali lagi sangat-sangat sederhana. Kelemahan kemarin ada orang yang bertanya, Pak, saya sudah melakukan penyebaran terhadap guru, orang tua, tetapi saya lupa aksi nyata. Gimana Pak? Ya, Bapak Ibu kan sudah melakukannya, yang penting ada fotonya. Kalau misalkan umpan baliknya tidak ada, Bapak Ibu tinggal WA atau membuat form lalu menyuruh Bapak Ibu yang lain bisa mengisinya, lalu Bapak Ibu mengambil dia punya dokumentasi di dalam lalu dimasukkan ke dalam aksi nyata tersebut. Bapak Ibu, form umpan balik itu bukan saat Bapak Ibu membuat ini lalu membagikan ke teman-teman, membagikan ke teman-teman untuk itu tidak diperiksa Bapak Ibu. Tetapi form umpan balik ini di dalam kita punya aksi nyata Bapak Ibu. Nah, intinya Bapak Ibu, mengikuti persyaratan atau rincian yang diminta. Dokumentasi atau fotonya itu harus lengkap. Kemarin saat kami memeriksa itu, ada foto-foto pernikahan, foto-foto di pantai. Jadi usahakan Bapak Ibu waktu mau memasukkan, itu ditulis nama dulu, jangan sampai mengkliknya itu salah. Ada memasukkan mungkin Bapak Ibu yang lain memasukkannya itu sudah pikirnya dokumennya benar, padahal ada surat nikah. Jadi ada beberapa hal yang lucu juga sih. Jadi usahakan harus memberi nama supaya tidak salah. Harus merefleksi Bapak Ibu ya, kalau diminta di dalam aksi nyata itu. Umpan balik, saya bilang tadi, umpan balik ini Bapak Ibu bukan yang kita buat lalu kita kirimkan ke teman-teman, bagikan, share ke teman-teman untuk sebagai umpan balik dari teman-teman. Itu tidak diperiksa Bapak Ibu. Tetapi umpan balik ini sekali lagi yang di dalam aksi nyata kita. Yang berikut, jangan plagiat. Plagiat ini kadang-kadang kalau seandainya kita melihat contoh dari teman-teman atau yang ada aksi nyata banyak, lalu kita mengambil. Jangan Bapak Ibu, itu plagiat dan terbaca. Sebaiknya Bapak Ibu ambil, bisa juga melihat contohnya lalu membuat seperti itu. Kemudian juga Bapak Ibu, pilih aksi nyata yang sederhana dan gampang dibuat. Seperti itu ya. Bukan seberapa cantik atau indahnya aksi nyata yang saya buat, tetapi apakah aksi nyata tersebut sudah memenuhi kriteria yang diminta. Kemarin kita ketemu juga beberapa teman yang membuatnya di Canva atau di PPT yang indah sekali, yang bagus sekali, sampai puluhan halaman Bapak Ibu. Tetapi karena dia tidak memenuhi rincian, tidak sesuai dengan rincian, akhirnya ditolak Bapak Ibu. Ya sekali lagi, aksi nyata Bapak Ibu itu bisa diterima. Sesederhana apapun, kerja di Word apapun bisa. Tetapi mengikuti rincian. Nah, ini adalah kendala dalam mengerjakannya, tidak tahu caranya.
tidak membaca syaratnya atau rinciannya, merasa aksi nyata itu sesuatu yang sulit, biarkan sajalah, jangan buat lagi lah. Kemudian tidak berkolaborasi. Kalau seandainya sudah bingung, sebaiknya kita berkolaborasi, bertanya. Jangan sampai, aduh gimana nih ya, lalu ya berhenti. Memilih aksi nyata yang sulit. Dan yang terakhir, menunda. Bapak Ibu, sekali lagi ini kelemahan terbesar kita adalah menunda ya. Yang penting sudah buat nanti minggu depan, bukan minggu depan, bulan depan. Ya, setelah bulan Januari, nanti bulan Februari aja. Ya, Februari sudah masuk Maret. Kadang-kadang tidak membuat karena itu adalah sesuatu yang paling sekali ini kendala di dalam mengerjakan aksi nyata ya, Bapak Ibu. Jadi mohon Bapak Ibu, kalau di sekolah kami kebetulan saya sudah mengerjakannya banyak. Jadi kalau teman-teman mau mengirimkan di dalam pelatihan mandiri, mereka menyuruh saya periksa dulu. Oh ya, sudah. Silakan mengirim. Pasti ini lolos karena sesuai dengan rinciannya. Oke, jika ingin berjalan cepat, maka jalanlah sendiri. Jika ingin berjalan jauh, maka jalanlah bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum mengakhirinya, saya ada satu ini yang saya akan putar sebentar Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan sebentar. Mudah-mudahan lagu ini bisa memberikan motivasi bagi kita. Ini adalah lagu yang saya dengan teman-teman. Bapak Ibu bisa melihat? Bisa, Pak. Bisa Pak Yosep. Mari kita manfaatkan PMM, belajar berkarya untuk IKN, untuk merdeka belajar dalam pembelajaran, wujudkan visi pendidikan kita. Ada pendaftaran untuk IKN, asesmen murid dan perangkat ajar, pelatihan mandiri, video inspirasi, bukti karya dan juga komunitas. Marilah belajar di PMM, banyak ilmu dan bisa kolaborasi. Oh jangan menunda-nunda, PMM siap untuk IKN. PMM siap untuk IKN. Enaknya Pak Yosep. Ciptaan Pak Yosep itu. Pak Yosep Lagunya itu. ciptaan Pak Yosep. Biar kami contek, Pak. Iya, bisa. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu moderator yang hebat. Ya, terima kasih Bapak Yosep atas paparan materi tentang manfaat dan tips. Ibu moderator, suaranya Mikrofon dibuka. Ibu suaranya masih mute ya. Ternyata ini mic saya belum aktif ternyata. Terima kasih Bapak Yosep atas paparan yang sudah disajikan tentang manfaat dan tips lolos aksi nyata di PMM. Saya dapat insight yang luar biasa juga ini terkait tips lolos aksi nyatanya. Kepada Bapak Ibu peserta webinar, kita masuki ke acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang dari tadi mungkin sudah tidak sabar untuk bertanya kepada narasumber kita agar dapat menggunakan fitur raise hand atau bisa juga melalui kolom chat yang ada di layar. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya melalui kolom chat, bisa menyebutkan nama, asal instansi, lalu pertanyaannya apa. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kita batasi untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ini saya lihat sudah ada yang raise hand. Silakan bertanya kepada narasumber kita terkait aksi nyata kita di PMM nih. Ini saya lihat ada yang raise hand. Sebentar. Ya, Riyadi, Bu. Bapak Rifai raise hand.
Kemudian Bapak Del Priyadi yang dari Del- Sulawesi ya. Dari Kalimantan Tengah, Bu. Tengah Bapak ya. Iya, benar, Bu. Kalimantan Tengah, Sulawesi, Palangkaraya ya. Iya, Bu. Oke, silakan Bapak. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Kebetulan saya mengikuti kegiatan ini dari komunitas dari IKM. Saya melihat ini sangat penting sekali, terutama pada malam hari ini ada kehadiran Bapak Yosep sebagai pemateri, Pak. Kebetulan saya juga sudah mengerjakan beberapa aksi nyata, namun ada beberapa aksi nyata tersebut yang ditolak seperti itu dan harus diperbaiki. Nah, yang ingin saya tanyakan, apabila pada saat kita perbaiki, apakah dokumen-dokumen yang lain, misalnya foto, kemudian refleksi, dan umpan balik, apakah kita buat ulang lagi gitu, Pak? Terima kasih, Pak Yosef. Gimana Bu Ai? Kita kumpulkan dulu pertanyaannya Pak Yosep, bagaimana? Ini di kolom chat saya. Itu kayaknya pertanyaan Pak Ada yang bertanya dari Ibu Nike Gemiarti. Pertanyaannya adalah, jika kita lupa mengambil foto atau dokumentasi kegiatan aksi nyata, apakah boleh memakai foto yang ada atau diambil pada hari berikutnya? Ini Ibu Nike dari Provinsi Sumatera Barat, Bapak. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Tadi itu ada Pak Rifai tadi itu yang mau bertanya, Pak Rifai. Pak Rifai sudah turunkan, sudah tidak raise hand. Belum ada sepertinya penanya berikutnya. Gimana kalau dijawab saja dulu Pak Yosep, 2 pertanyaan tadi? Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertanya. Sekali lagi, salah satu hal di dalam IKM itu adalah berkolaborasi. Dan terima kasih Bapak Ibu sudah masuk di dalam webinar ini. Sangat bangga kalau Bapak Ibu ingin bertanya. Nah, kalau ditolak dan diperbaiki, apakah harus diulangi lagi? Ya, Bapak Ibu, kalau seandainya ditolak, itu berarti tidak memenuhi rincian yang ada di dalam topik tersebut. Jadi Bapak bisa melihat, Bapak Del Priyadi bisa melihat apa sih kekurangan saya, baca rincian kembali, ya tadi saya bilang rinciannya itu, oh mungkin kurang dokumentasi kurang, atau refleksinya tidak ada, atau umpan baliknya tidak ada, Bapak tinggal melihat saja. Oh, kalau seandainya Bapak punya kemarin itu kurang refleksi, tambahkan saja. Kalau kurang umpan balik, tinggal tambahkan saja. Ataupun kalau Bapak ingin membuat sesuatu yang baru, silahkan. Yang berikut, kalau seandainya Bapak Ibu melihat ditolak, dan Bapak Ibu melihat bahwa saya punya aksi nyata ini sulit, bisa menggantikan dengan aksi nyata yang lain. Begitu, sehingga jangan sampai bahwa aksi nyata ini wah sulit, lalu tetap dengan aksi nyatanya itu bisa menggantikan. Tetapi kalau seandainya Bapak Ibu ditolak warna oranye atau warna kuning tadi, lalu melihat oh ternyata yang kemarin saya buat itu masih kurang, berarti Bapak Ibu tinggal tambahkan saja. Saya meyakini bahwa pasti bisa. Yang kemudian untuk Ibu Nike, terima kasih. Gimana sih kalau seandainya saya sudah melakukan kegiatan dan tidak foto? Nah ini Bapak Ibu, saya dulu kadang-kadang tidak lupa-lupa foto. Oleh sebab itulah kalau Bapak Ibu sekarang itu saya kadang-kadang orang yang berbohong, tetapi kalau seandainya dia punya foto bisa dikatakan dia benar. Tetapi kalau kita yang benar dan tidak ada dokumentasi, kadang-kadang dibilang berbohong. Jadi semuanya sekarang ini perlu bukti Bapak Ibu. Nah sekarang pertanyaannya, gimana kalau seandainya saya sudah melakukan kegiatan tersebut dan tidak ada foto? Kan Bapak, yang penting Ibu sudah melakukan kegiatannya. Nah, mungkin sebagai fotonya Ibu menyuruh beberapa teman seperti yang kemarin lagi bisa sama-sama, seperti misalkan Bapak Ibu menyebarkan aksi Merdeka Belajar,
Bapak Ibu tinggal mengambil 2 atau 3 foto saja lalu masukkan. Tidak apa-apa karena Ibu sudah melakukan dan hanya lupa untuk foto. Mungkin itu jawaban dari saya. Selanjutnya kembalikan kepada Ibu moderator. Bagaimana Bapak Del Priyadi dari Palangkaraya, apakah sudah memuaskan nih jawaban dari Pak Yosep sebagai narasumber kita? Iya, terima kasih Bu, sangat memuaskan dan mungkin ini untuk perbaikan ke depan lagi, untuk bisa aksi nyata berikutnya bisa lolos gitu. Terima kasih Pak Yosep atas saran-sarannya, semoga nanti aksi nyata saya yang berikutnya bisa diterima gitu Pak. Terima kasih, selamat malam. Pasti diterima kalau sudah rinciannya. Kemudian Ibu Nike Gemiarti. Ibu Nike, Iya, Bu. apakah sudah puas dengan jawaban yang disampaikan oleh Bapak narasumber kita? Alhamdulillah sudah puas, Bu, karena sering lupa ngambil foto dokumentasi, makanya ragu mengerjakan aksi nyatanya. Ya, saya juga kadang seperti itu, Bu. Kadang lupa, kadang terlupa untuk mendokumentasikan. Tapi seperti yang Pak Yosep sampaikan tadi, bahwasanya semua tuh perlu bukti. Ya. Walaupun kita sudah menyelesaikan, kita sudah melaksanakan, tapi kalau tidak ada dokumentasi, Orang tidak nggak bisa juga percaya, Bu, ya. tolak. Iya. Ya, terima kasih atas penjelasannya sarannya ya, Bu, Pak. Ya, terima kasih Ibu Nike. Sama-sama, Bu. Terima kasih Pak Del Priyadi atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya? Kita lihat lagi, sepertinya. Yayan Dwi. Ini ada dari kolom chat Pak Yosep, dari Ibu Yayan Dwi Yulia dari UPT SD Negeri 015 Kota Garo. Pertanyaannya adalah, jika aksi nyata menyebarkan pemahaman secara daring, jadi untuk dokumentasi fotonya dan umpan baliknya seperti apa ya Pak? Nah, seperti itu Bapak pertanyaannya. Kemudian ada lagi dari Ibu Fitrianti dari Siak. Wah, ini dari kabupaten saya nih. Apakah boleh kita mengambil foto waktu kita rapat dengan komite sekolah, orang tua, wali murid untuk kegiatan pengenalan kurikulum merdeka untuk aksi nyata tentang kurikulum merdeka? Baru ini saja pertanyaannya. Bagaimana Bapak Yosep, apakah ingin ditanggapi? Siap, saya selalu siap. Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Saya senang sekali untuk pertanyaan. Siap. Seorang guru itu harus siap, Ibu. Makasih, Bu. Jadi, jika aksi nyata menyebarkan pemahaman secara daring, itu fotonya ya daring seperti ini kan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menyampaikannya secara daring di Google Meet atau juga di Zoom, disampaikan seperti ini. Kemudian dokumentasinya, umpan baliknya seperti apa? Misalkan kalau seandainya saya sekarang menyampaikan tentang IKM kepada Bapak Ibu sekalian, saya juga bisa membuat form. Sebelumnya saya membuat form, lalu saya mengirimkan di kolom chat supaya teman-teman atau Bapak Ibu bisa mengisi umpan balik apa sih pelajaran yang diterima dari hari ini. Jadi itu tentang foto dan dia punya umpan baliknya. Seperti itu ya Ibu. Kemudian kalau untuk refleksinya, apa yang Bapak Ibu buat? Apa yang Bapak Ibu pelajari dari webinar atau aksi nyata yang Bapak Ibu buat itu? Direfleksikan. Oh, saya belajar gini semuanya. Saya merasa bahwa ini perlu disebarluaskan dalam pembelajaran itu. Saya merasa bahwa sangat baik lagi. Pokoknya sesuatu yang Bapak Ibu refleksikan. Oke, yang berikut Bapak Ibu. Apakah mengambil foto waktu kita rapat dengan komite orang tua? Ya, tadi kan ada rinciannya. Bukan saja menyampaikan kepada guru-guru, tetapi kepada orang tua, kepada siswa. Komite juga kan termasuk dalam orang tua. Nah, atau juga ya bisa kan kepada audiens, kepada kita punya komunitas, itu bisa. Karena apa? Karena itu adalah memenuhi persyaratan atau rincian yang tadi. Jadi, silakan Bapak Ibu. Terima kasih.
Selanjutnya kepada Ibu Moderator. Ya, baik, Pak. Bagaimana Ibu Fitriyanti, apakah sudah bisa diterima jawaban dari Pak Yosep? Ibu Fitriyanti. Alhamdulillah sudah dapat diterima, dan saya kemarin agak ragu-ragu juga waktu pengambilan foto di saat kami rapat bersama gitu kan. Jadi terima kasih Pak Yosep atas jawaban dari pertanyaan yang saya sampaikan. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yayan Dwi Yulia. Ibu Yayan, apakah sudah? Alhamdulillah Bu, sudah paham. Semalam kami mikirnya nggak begitu Bu, makanya aksi nyata kami itu emang ngambang. Kami pikir untuk penyebaran pemahaman tuh yang kita buat aksi nyata kan kita online. Nanti yang umpan baliknya yang di aksi nyata itu. Makanya nggak ada umpan baliknya. Ya, terima kasih Pak. Alhamdulillah kami sudah lebih mengerti. Siap. Kalaupun mungkin tidak buat form, bisa apa? Bapak Ibu yang di saat ini bisa WA. Kalau saya lupa ya, bisa WA umpan baliknya, itu pasti diterima. Kalau misalnya kita WA umpan baliknya itu nanti kita unggah di satu dokumen lagi di bawahnya itu. Ya, di bawahnya kan. Jadi di dalam satu dokumen yang aksi nyata itu harus ada umpan balik di bagian bawahnya gitu. Di halaman berikutnya. Awalnya yang dokumen aksi nyata kita kan udah kita unggah ya. Tapi kan ada yang kurang umpan baliknya. Jadi kita nambahkannya itu kita ulang lagi. Kita tambahkan saja, enggak tambahkan saja. Karena kan karena kan ditolak adalah karena tidak ada aksi nyata umpan baliknya. Jadi yang Bapak Ibu simpan itu tinggal ditambahkan umpan baliknya bagian lembaran berikutnya supaya lengkap sesuai dengan rincian yang diminta. Iya, kebanyakan kami yang kenanya itu tidak ada dokumen dan umpan balik. Iya benar, dulu saya biasanya kami mikirnya Pak, yang dokumen itu ya udah kita buat di Canva, nanti ada foto-foto kita. Itu yang dokumennya, yang umpan balik yang kita kirimkan aksi nyata, linknya kita bagikan teman umpan balik. Kami pikir itu umpan baliknya. Oke. Jadi sekarang sudah mengerti, pasti aksi nyatanya diterima. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, saya satu saran lagi, setiap kegiatan yang kita lakukan sebaiknya kita foto, dan foto itu mungkin saya dulunya tidak pernah memposting di Facebook karena saya takut, saya malu jangan sampai ada orang yang, tapi itu sangat penting sekali Bapak Ibu. Setiap sekarang misalkan seperti ini ya, saya harus foto, saya taruh di Facebook saya supaya kalau seandainya ada laporan itu saya bisa langsung ambil di Facebook, tanggalnya berapa, waktunya berapa, seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Selanjutnya kepada Ibu Moderator. Ya. Memang Pak Yosep, ini banyak sebenarnya, termasuk ini pengalaman saya juga gitu ya, ketika rekan-rekan saya mengirimkan link aksi nyatanya gitu. Memang saya lihat tuh tidak ada umpan baliknya, tidak ada refleksi begitu. Jadi memang mungkin seperti itu ya. Jadi pemahamannya nih yang mungkin kurang. Jadi mungkin kita lebih harus tingkatkan lagi literasi kita dalam membaca rincian dari setiap aksi nyata yang ingin kita lakukan. Jadi sesuai dengan tips yang sudah Bapak Yosep tadi sampaikan. Ini ada pertanyaan lagi, Bapak. Silakan. Dari Ibu Elok dari Kota Baru, Kampung Hilir, Kabupaten Kampar. Nah, pertanyaannya adalah jika ditolak dan dilihat dari perbaikannya tinggal umpan balik. Nah, setelah saya buat umpan balik dan diunggah kembali ternyata masih salah. Terus solusinya bagaimana tuh, Pak? Seperti itu pertanyaannya. Ada yang dibawa lagi Bu supaya selanjutnya. Ini sepertinya sudah tadi sudah terjawab juga Pak secara tidak langsung tadi. Kalau menyampaikan pada saat rapat sering, tapi lupa foto Pak gitu. Cuma fotonya nih kayaknya masih ada di FB. Jadi itu gunanya FB mungkin untuk ini ya, bisa untuk diambil fotonya kembali lalu Jadi mungkin tadi secara tidak langsung sudah terjawab tadi Pak. Iya, siap.
Jadi terima kasih Ibu Moderator. Seandainya saya sudah melihat saya punya aksi nyata kurang umpan balik dan saya buat lagi ditolak. Bapak Ibu, tim itu pasti memeriksanya sangat baik. Kalau seandainya ditolak lagi, Bapak Ibu memeriksa lagi rinciannya, kemudian lihat lagi Bapak Ibu mau aksi nyata itu apakah benar-benar sudah sesuai dengan rincian itu. Kalau sebenarnya kalau sudah sesuai dengan rincian, Bapak Ibu tinggal klaim, bisa klaim ya, di dalam itu bisa klaim bahwa ini sudah benar. Tapi saya merasa bahwa kalaupun ditolak, sekali lagi lihat rinciannya lagi, mungkin ada yang kurang di situ. Atau mungkin fotonya atau apa Bapak Ibu, sekali lagi karena tim itu memeriksa dengan sangat baik. Oke, yang kedua Bapak Ibu, sekali lagi ini dulu saya malu-malu untuk taruh foto di Facebook, memposting. Tetapi sekarang kegiatan saya apapun saya akan taruh di Facebook. Seperti kemarin saya menjadi narasumber di nasional dengan Kemdikbud, itu saya menaruh fotonya di Instagram, di Facebook, kemudian di media sosial saya. Kenapa? Karena itu sangat-sangat penting sekali. Suatu saat kalau diminta, itu tidak susah lagi untuk mengambilnya. Jadi silakan Bapak Ibu bisa, kalau seandainya sudah lupa, bisa rapat ulang, bisa langsung ambil saja. Tidak apa-apa, yang penting Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan itu. Selanjutnya kepada Ibu Moderator, silakan Ibu. Bagaimana Ibu Elok? Ibu Elok, apakah sudah bisa diterima penjelasan dari Bapak Yosep? Sudah Bu, saya sudah mengerti. Terima kasih Ibu Elok pertanyaannya. Kemudian Ibu Eni Mariati, ini dari Jambi. Ibu Eni Mariati. Ibu Eni. Mungkin jaringan tuh Bu Ai. Ya, Ibu Eni dari Jambi tadi ya yang bertanya tentang bagaimana nih kalau bagaimana kalau saya lupa mendokumentasikan tapi sepertinya masih tersimpan di FB ya, seperti itu. Jadi sudah cukup Bu, alhamdulillah mulai paham, alhamdulillah sudah paham Ibu. Terima kasih Ibu Eni atas pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi Bapak Yosep, saya bacakan dari kolom komentar. Dari Bapak Puji Satyo, Bapak Ketua KKG ya, dari Gugus 1 Tuanku Tambusai. Pertanyaannya adalah berapa lembar idealnya sebuah aksi nyata dibuat, Pak? Nah, seperti itu pertanyaannya, Kak Yosep. Terima kasih, Pak. Untuk lembarannya itu tidak ditentukan. Ada teman saya yang punya 1 lembar dan dia berbagi dokumentasi, dia punya umpan balik, dia punya refleksi, 1 lembar, itu diterima. Tetapi juga ada beberapa teman saya yang sampai 10 lembar, tetapi tidak memenuhi rincian, itu tidak diterima. Jadi untuk lembarannya itu tidak ditentukan. Yang penting sekali lagi, pentingnya itu adalah rinciannya. Kalau seandainya rinciannya dokumentasi, Bapak Ibu dokumentasi halaman pertama, kemudian dia punya refleksi halaman kedua, kemudian dia punya umpan balik halaman ketiga, tidak masalah. Ataupun kalau refleksi dan umpan balik di halaman kedua juga pun tidak masalah. Sekali lagi saya bilang bahwa intinya kita harus membaca rincian itu dengan baik. Begitu Pak Puji, terima kasih Pak. Jadi yang paling penting rinciannya ya Pak ya. Jadi tidak penting berapa lembarnya, kalau sudah terpenuhi rinciannya atau kriteria persyaratannya sudah dipenuhi, mudah-mudahan akan lolos di validasi. Bagaimana Bapak Puji dengan jawaban Pak Yosep tadi? Cukup Jaringan jelas. Cukup jelas Memang ya, Pak, ya? kalau kita tengok membaca materi petakannya kembali itu kan sebenarnya panjang juga gitu.
jaringannya mungkin. Nah, ini ada pertanyaan lagi Bapak Silakan. dari Ibu Nanik Astuti dari UPT SMPN 5 Kampung Hilir. Pertanyaannya adalah apakah ada batasan waktu untuk penyelesaian PMM ini? Karena ada himbauan sampai tanggal 17 Maret ini dari BGP Provinsi Riau. Ya seperti itu pertanyaannya Bapak, apakah ada batasan waktu untuk penyelesaian PMM ini? Karena kami dapat edaran dari pihak BGP bahwasanya dihimbau untuk menyelesaikan 7 topik di PMM sampai tanggal 17 Maret. Seperti itu Bapak pertanyaannya. Oke, 7 topik luar biasa sekali Bapak Ibu. Nah ini kemarin waktu kami diberikan bimbingan sebenarnya untuk mengerjakan aksi nyata ini sesuai dengan waktu kita. Karena kalau seandainya kita mengejar sertifikasinya untuk aksi nyatanya, maka ilmu-ilmu yang ada di video-video itu tidak dapat kita terima dengan baik. Nah, lalu apakah sesuai dengan waktu? Saya menyimpulkan begini, karena dari tim kemarin bilang mengatakan bahwa ada sampai tanggal 31 itu mereka akan menyelesaikan aksi nyata, pemeriksaan aksi nyata. Jadi mungkin dari BGP-nya itu menyuruh kita untuk mungkin tanggal 17 untuk memasukkan aksi nyata itu supaya tanggal 31 itu bisa melihat apakah kita punya aksi nyata itu divalidasi ataukah tidak. Tetapi yang saya melihat tidak ada waktu gitu. Tetapi kalau seandainya dari BGP atau dari dinas sudah menentukan waktu, itu sebenarnya mereka memotivasi supaya kita itu bisa menyelesaikannya. Karena yang saya tahu itu tanggal 31 itu pemeriksaan untuk awal ini itu selesai. Nanti kalau seandainya melewati tanggal 31, ini yang saya tahu ya, bisa benar bisa juga tidak. Itu juga mungkin tunggu beberapa bulan kemudian baru diperiksa lagi. Jadi seperti itu jawaban saya, Ibu. Seperti itu Bu Nani, apakah bisa diterima Ibu Nani penjelasan dari Pak Yosep terkait pertanyaan Ibu Nani mengenai himbauan dari BGP yang harus menyelesaikan 7 topik sampai tanggal 17 Maret, karena saya juga baru melihat himbauan tersebut gitu pada hari ini. Dan alhamdulillah mungkin kalau saya sudah menyelesaikan sekitar 9 topik, tapi sertifikat yang sudah ada baru 6, 1 menunggu dan 2 menunggu dan 1 lagi kemarin baru saya lihat ternyata ditolak Pak. Ditolak oleh tim validasi. Jadi belum saya lihat kembali apakah apa yang terlewat dari rincian atau kriteria persyaratan yang aksi nyata yang saya pilih. Jadi mungkin ini ya sama seperti Bapak Yosep, mungkin ini motivasi untuk sahabat-sahabat semua untuk segera membuka PMM-nya, melihat kembali topik-topik, mari kita tonton bersama videonya. Jadi jangan sampai di skip hanya karena untuk mengejar tanggal 17 Maret, jadi nanti nggak dapat ilmunya ya Pak ya. Ini ada pertanyaan lagi Pak Yosep dari Bapak Suhaila, Bu Moderator. Bu Moderator. Ya, Bu El. Boleh saya menambah sedikit pertanyaan dari Bu Nani tadi? Ya, himbauan mengenai himbauan dari BGP Riau. Oke. Saya menambahi sedikit aja sama kepada Bu Nani tadi, itu ada memang saya juga baru terima surat edaran dari BGP Riau. Tanggal 17 Maret harus selesai katanya 7 topik aksi nyata ya. 17 Maret kan besok kan Bapak Ibu. Nah, sementara yang selesai ada 3 topik. Bagaimana mau cepat selesai kalau sampai tanggal 17 Maret? Memang sebelumnya saya juga udah sering komunikasi dengan pihak BGP Riau bahwa di Riau ini Pak Yosep, kalau login dari PMM-nya memang sudah 100%. Tetapi ketika mengerjakan aksi nyatanya, turun dia persenannya. Jadi mungkin BGP Riau ini menghimbau supaya lebih semangat lagi dalam mengerjakan aksi nyata. Kalau memang aturannya dari Kemendikbud sana kan Pak Yosep
tidak ada mesti harus siap tanggal 17 Maret ini. Tidak ada mesti seperti itu, tapi itu tergantung daerah masing-masing. Seperti mungkin BGP Riau kena presentasi Provinsi Riau mengerjakan aksi nyata itu dia presentasinya kurang. Makanya BGP Riau menghimbau supaya guru-guru mengerjakan aksi nyatanya dan membuat edarannya sampai ke dinas kabupaten Kampar. Makanya seperti itu yang saya ketahui, karena saya sering juga komunikasi dengan pihak BGP Riau. Mereka menyatakannya seperti itu. Jadi ya, kalaupun dikatakan besok tanggal 17 Maret kita harus selesai 7 topik, bagi Bapak Ibu yang belum selesai tidak perlu khawatir, tapi tetaplah Ibu kerjakan secara pelan-pelan saja. Jangan nanti sampai lembur Ibu semalam ini sampai jam 3 malam lembur kerjakan itu. Tidak mesti seperti itu Bapak Ibu ya, kita kerjakan aja secara perlahan-lahan walaupun kita tidak sampai mengejar target 7 topik. Kalau saya memang sudah mengerjakan ada 15 topik dan saya sudah mendapat 11 sertifikat kalau tidak salah itu ya. Saya sudah mengerjakan 15 topik dan menyelesaikan lebih kurang 11 sertifikat saya dapat. Jadi kalau ada Bapak Ibu waktunya luang, tolong dikerjakan aksi nyata. Saya setiap ada pertemuan selalu saya bilang, saya katakan, ayo kita kerjakan aksi nyata, tetap dikerjakan. Jangan sampai nanti waktunya sudah final harus tanggal segini, baru kita kalang kabut Bapak Ibu ya. Kalau ada waktu kita kerjakan secara pelan-pelan. Jadi kita nggak kalang kabut lagi ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya harus besok terakhir kata BGP Riau, Bapak Ibu nggak usah khawatir, nggak usah was-was, tapi tetap kita kerjakan. Yang penting Bapak Ibu ada usaha untuk mengerjakan walaupun ditolak lagi kita perbaiki. Nah itu saja tambahannya tadi Bu Suhaila, terima kasih. Ya, terima kasih Bu El. Pak Yos, ini ada pertanyaan lagi Bapak. Dari satu pertanyaan lagi ya, kita batasi satu pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan dari Pak Hadi Warahama. Beliau menanyakan media apa yang dapat kita gunakan agar aksi nyata kita bisa lebih menarik dan bisa diterima, Pak? Perlu, Kat. Kita coba, Kat. Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk medianya, terserah Bapak Ibu. Bisa mau Word, bisa PowerPoint, bisa Canva, tidak masalah. Yang bermasalahnya, kalau media saya itu bagus, tetapi tidak sesuai dengan rincian yang diminta. Ya, kemudian Ibu Yayan juga, ya Bapak Ibu, tidak perlu yang sebagus-bagusnya, yang penting aksi nyata itu sesuai dengan rincian. Insya Allah pasti akan diterima. Saya meyakini itu Bapak Ibu, karena yang contoh kemarin, beberapa teman saya mengatakan membuat misalkan Merdeka Belajar, mereka tanpa membaca rincian, mereka buat profil pelajar Pancasila karena mereka berpikir bahwa itu adalah Merdeka Belajar, atau mengisi foto-foto, tapi salah semuanya. Walaupun itu di dalam Merdeka Belajar, tapi yang diminta adalah rinciannya. Jadi mau pakai Word, mau pakai PPT atau di Canva tidak masalah Bapak Ibu. Yang penting sesuai dengan rinciannya. Terima kasih Ibu Moderator. Sama-sama Pak. Kita tutup untuk sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu dapat terjawab ataupun mengupas tuntas tentang bagaimana tips lolos aksi nyata di PMM. Kalau boleh saya simpulkan adalah tips untuk lolos aksi nyata ini adalah yang pertama harus kita baca terlebih dahulu rincian aksi nyata yang kita pilih. Nah, jadi kita ikuti kriteria atau persyaratan yang diminta. Kemudian kita buat refleksi, kemudian harus ada umpan balik murid atau siswa pada aksi nyata kita. Tergantung ya Bapak Ibu, kalau misalnya kita mensosialisasikan kepada komite ataupun orang tua dari peserta didik, ya kita minta umpan balik dari mereka. Kemudian harus ada dokumentasi atau fotonya harus lengkap dan harus sesuai. Jangan dimasukkan foto-foto atau dokumentasi yang tidak sesuai dengan aksi nyata kita.
Lalu yang paling penting adalah jangan sampai kita melakukan plagiat. Jadi seperti itu. Nah, tidak terasa sudah sampai juga kita di penghujung acara. Nah, sebelum kegiatan ini kita tutup, kami minta kesediaan kepada Bapak Yosep sebagai narasumber kita pada malam hari ini untuk closing statement-nya, Pak. Dipersilakan. Ya, sebelum saya menyampaikan, saya berterima kasih kepada komunitas yang telah mengundang saya menjadi narasumber. Senang sekali bisa berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu sekalian, dan senang sekali Bapak Ibu bisa bertanya, karena salah satu hal dalam diri guru adalah harus berkolaborasi. Ya, saya menyampaikan satu pesan ini, saya mendapatkannya dan merupakan motivasi bagi saya. Tidak perlu kita menjadi luar biasa untuk memulai, tetapi kita harus memulai untuk menjadi luar biasa, kata Sig Sigar. Terima kasih Ibu Moderator. Sama-sama Bapak. Nah, semoga dapat menjadi motivasi kita ya Bapak Ibu agar kita bisa berperan lebih lagi dalam mewujudkan Merdeka Belajar bagi peserta didik kita, yang salah satunya dengan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Mengikuti berbagai pelatihan mandiri yang tersedia lalu kita implementasikan dalam bentuk aksi nyata. Nah, semoga melalui paparan yang sudah disampaikan oleh narasumber kita akan lebih banyak lagi hasil-hasil nyata yang lolos validasi, khususnya untuk anggota KKG 21 Tuanku Tambusai dan Bapak Ibu di luar komunitas yang bergabung di webinar Seri 3 ini. Jadi ada tadi dari Kalimantan Tengah, ada juga dari Sulawesi Utara, kemudian juga tadi ada dari Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya Bapak Ibu kita sesi foto bersama dulu ya Bapak Ibu, mohon untuk Bapak Ibu agar di-on-kan kameranya biar kita bisa foto bersama sebelum kita tutup. Silakan ini Bu Elida yang ya, oke. dokumentasikan. Oke, kita ambil foto dokumentasi dulu ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Tunggu slide dulu. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, oke, udah Bu Ai. Ya, makasih Bu El. Dokumentasi itu. Nah, kalau tadi saya membuka dengan buah pantun, ini saya tutup juga dengan pantun. Manisan dibuat dari buah pala. Buah pala diambil dari dalam tempayan. Berakhir sudah webinar kita, semoga bisa memberi manfaat dan berkesan. Aduhai. Pergi ke pasar mengendarai sepeda. Sepeda dikayuh dengan tenaga. Kalaulah tersilap berbicara, mohon maaf sepenuh hati dipinta. Mohon maaf Bapak Ibu jika ada salah hilap kata saya. Cakep orang. Sama-sama. Alhamdulillah. Semoga kegiatan webinar Seri 3 Komunitas KKG Guru 1 Tuanku Tambusai ini membawa berkah dan manfaat. Terima kasih tak terhingga kepada Bapak narasumber kita yang sudah jauh dari Maluku Tengah, Bapak Yosep Tetrepta, yang sudah berbagi. Semoga terus menginspirasi, kemudian semoga sukses selalu buat Bapak. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta webinar yang setia membersamai hingga pukul 8.38 nih, jam di Riau nih 8.38. Kalau di Maluku Tengah ini jam berapa ini Pak Yosep? Setengah 11 malam. Setengah 11 ya? Udah setengah 11 itu ya Pak Yosep? Setengah 11 di sini Maluku. Semoga dapat terus memotivasi, menginspirasi serta menjadi guru-guru hebat bagi peserta didik kita. Akhir kata, saya sebagai pemandu acara sekaligus moderator mohon maaf jika ada kehilapan dalam kata maupun tingkah laku. Sampai bertemu lagi di ruang-ruang pertemuan lainnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Yosef. Ya. Terima kasih Pak Yosef atas Terima kasih, narasumbernya, Terima kasih ilmunya. banyak Ibu, ya Bu. Makasih Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Jangan semuanya. bosan ya Pak diundang Siap, narasumber. saya selalu siap Ibu. Siap selalu. Ya selalu ya Pak Bu Yosef. Elida, Siap, siap, Bu siap. Elida. Terima kasih Bu Elida. Bu Bagi Elida, iya Bu Yatimah. untuk webinar selanjutnya masih ada untuk sebulan ini sebagai admin saya dan sebagai link yang untuk host ya, linknya ADM-nya biar kami kalau dalam bulan ini karena masih panjang waktunya gitu. Masih bisa digunakan. Oke Bu. Ya, terima kasih. Ya, sebelum Terima kasih sekali lagi Pak Yosef. Ya, terima kasih. Sebelum itu Bu Yatimah, kami juga dari komunitas KKG Gugus 1 Tuanku Tambuse berterima kasih juga kepada Bu Yatimah yang sudah mau memberikan link Zoom-nya, akun Zoom-nya kepada komunitas kami. Semoga nantinya komunitas kami juga memiliki akun Zoom tersendiri. Karena kebetulan waktu webinar kolaborasi yang melalui Kemendikbud kemarin itu Pak Yosef, saya kan sudah membeli akun Zoom, itulah ternyata akun Zoom saya beli itu ilegal. Gara-gara saya membeli akunnya itu tidak di tempat yang resmi, di toko resmi. Makanya akhirnya akun Zoom saya itu diblokir. Nah, sampai sekarang saya belum bisa membeli akun Zoom, tapi nanti mudah-mudahan nanti kami akan usahakan dari komunitas KKG Gugus Tambuse untuk memiliki akun Zoom sendiri. Tapi sementara ini kami masih meminjam akun Zoom dari Ibu Korwil. Boleh, untuk selanjutnya masih on terus. Ya, meminjamkan akun Zoom-nya kepada komunitas kami ini. Dan juga berterima kasih kepada Pak Yosef yang sudah bersedia menjadi narasumber di komunitas kami ini, dan juga Bu Suhaila. Terima kasih banyak semuanya. Dan juga bagi Bapak Ibu peserta webinar, terlebih kepada anggota dari komunitas Gugus 1 Tuanku Tambusai, bagi yang belum selesai aksi nyatanya tolong diangsur-angsur, karena itu sudah ada himbauan dari BGP Riau. Sebelumnya saya juga sudah sering komunikasi dengan BGP Riau. Mereka juga meminta supaya selesai minimal 7 topik. Ya Bapak Ibu ya, minimal 7 topik. Tetapi karena masih banyak, saya tahu masih banyak yang belum selesai 7 topik, sementara diminta selesai tanggal 17 Maret. Nah, pasti kita kalang kabut ya Bapak Ibu ya. Nah, makanya sebelumnya saya selalu menghimbau diangsur-angsur, dicicil-cicil untuk mengerjakannya, supaya jangan pas waktu harinya kita kalang kabut. Jadi Bapak Ibu yang belum selesai, boleh dicicil-cicil, walaupun sampai tanggal 17 Maret, besok katanya terakhir, nggak perlu khawatir, nanti saya akan membicarakannya kepada BGP Riau. Kebetulan saya sering juga komunikasi kepada pihak BGP Riau tentang masalah aksi nyata di PMM. Tapi saya minta kepada Bapak Ibu tolong dikerjakan, baik itu kepada Bapak Ibu peserta dari luar kantor juga, kalau bisa dicicil-cicil juga Bapak Ibu aksi nyatanya yang suransur untuk dikerjakan. Tidak mesti seperti dikatakan Pak Yosef, tidak mesti harus bagus, cantik supaya dia nanti lulus validasi, tidak mesti seperti itu Bapak Ibu. Saya terus terang, saya kalau bagian IT ini kurang, saya kalau bagian membuat dari Canva segala macam mau bagus saya kurang. Tetapi saya membuatnya sederhana, ya. Saya mendapat sertifikat lebih kurang ada 11 sertifikat yang sudah saya dapat dari PMM. Itu semua saya buat sesederhana mungkin. Nggak bisa saya membuat sebagus mungkin dari Canva ini. Saya bikin sederhana, yang penting sesuai dengan kriteria dan panduan serta rincian yang diminta. Ya Bapak Ibu ya, nggak mesti harus Bapak Ibu pening, oh harus begini bagusnya, harus berlembar-lembar, berpuluh-puluh lembar, tidak mesti seperti dikatakan Pak Yosef tadi. Yang penting sesuai dengan panduannya. Nah seperti itu ya Bapak Ibu ya, yang bagi aksi nyata yang belum selesai supaya tidak mengulang-ulang kembali. Kebetulan saya juga tim validasi juga di tahun 2022 sama dengan Pak Yosef. Pak Yosef tim validasi tahun 2022 juga kan Pak Yosef? Ya, jadi sampai kemarin saya baru periksa sampai bulan Februari dan sekarang sudah ditangani langsung dari tim PMM.
Oke, ya sama Pak Yose. Saya juga kemarin jadi tim validasi juga di tahun 2022 kemarin. Dari Provinsi Riau, tim validasinya saya kan dari Provinsi Riau Kabupaten Kampar. Nah, jadi Bapak Ibu seperti itu dia tadi aksi nyatanya sudah kita dengar pemaparan dari Pak narasumber, apa saja kriteria-kriterianya sampai kadang Pak Yosep, terlebih-lebih saya dari anggota komunitas saya lah Pak Yosep, banyak sekali aksi nyatanya sudah dibuat, tapi ada sampai 5 kali ditolak, ada sampai 3 kali ditolak. Seperti itu Pak Yosep. Jadi kan mungkin karena belum tahu bagaimana cara panduan yang buat, makanya sering ditolak. Jadi semoga nanti untuk kedepannya bisa lebih bagus lagi, dan minimal nanti Kabupaten Kampar, terutama di gugus Tuanku Tambusai, bisa selesai 7 topik. Minimal 7 topik ya Bapak Ibu ya. 7 topik dulu diselesaikan. Nah nanti kalau Bapak Ibu nggak paham bisa ditanya kepada saya juga boleh ditanya, kepada narasumber juga boleh, nanti nomor WA-nya saya kasih sama Bapak Ibu ya. Terima kasih juga pada Bu Suhaila ini yang selalu saya, Bu Suhaila ini Pak Yosep teman saya di guru penggerak angkatan 3. Di guru penggerak angkatan 3 dia, Bu Suhaila. Siap, luar biasa. Ya, kami satu PP, Pak. Satu PP kami. Gitu ya? Ini sekarang Pak Yosep dia PP itu Bu. PP angkatan 7. Ya, Pak Yosep. ya, Pak ya. Luar biasa. Kami tak lulus jadi PP Pak Yosep. Kami tak lulus. Iya, tidak apa-apa. Ya, Bu. oke. Nanti Jadi malam hari ini karena kegiatan webinar kita sudah selesai, bagi Bapak Ibu yang ingin leave dari room ini diperbolehkan atau dipersilahkan. Terima kasih. Bagi Bapak Ibu yang belum mengisi link presensi, boleh diisi dulu Bu, link presensinya di kolom chat. Itu sudah ada. Oke Bu Nike, nanti nomor WA Pak Yosep nanti akan Pak Yosep nomor WA itu dia minta Pak Yosep sama Bu Nike. Siap. Tidak masalah, siap. Bu El, saya juga minta loh Bu El. Ya, Oke. mana tahu nanti sekolah kami mengadakan seminar kan Pak, Bapak pematerinya kan, surat secara iya. daring. Siap, bersedia dengan segenap hati. Kalau Pak Yosep dia selalu siap tempur. Ya kan Pak Yosep? Siap, berbagi itu indah, Bu. Iya, betul tuh Pak, berbagi itu indah. Berbagi itu berkah ya Pak. Siap, betul, berbagi itu berkah. Ya, siap. Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Saya izin live ya, Ibu. Iya Pak Yosep. Ya, Pak, terima Ya, kasih Pak, di banyak, Maluku Pak. udah jam 11 ini ya Pak. Ya, hampir. Ya. Udah waktunya tidur malam ini ya Pak Yosep. Saya setelah ini mau mengerjakan beberapa topik lagi dulu ya. Oke ya Pak. Kami Iya. juga Terima mengerjakan kasih, Pak juga nih Yosep. Pak. Kami Iya, juga siap. mengerjakan juga ini Pak. Lembur malam Siap, ini. siap. Karena besok dari BGP kami terakhir Pak, tanggal 17 Maret. Betul. Sudah 24 topik, jadi tapi jangan sampai Bapak Ibu Iya. kejar lalu tidak tidur sampai pagi, besoknya pasti pusing. Yang penting sesuai dengan kekuatan kita. Iya Pak. Ya, oke. Terima kasih Ibu Yatima, terima kasih Ibu Elida, terima kasih Ibu. Sama-sama, Pak. Sama-sama, Semuanya Pak salam Yosep. hormat. Sehat selalu Bapak Ibu. Saya izin untuk live. Ya Ya Pak. Pak.